Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan Aviews dan statistik deskriptif dengan Aviews. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Nah, Aviews adalah salah satu perangkat lunak yang digunakan dalam analisis statistika dan khususnya untuk analisis ekonometrika ya, untuk data-data time series dan panel data. Aviews ini cukup powerful. Nah, pertama kali dikembangkan oleh Angel Granger ya. Kemudian hingga saat ini yang terbaru itu versinya versi 12. Nah, kalau kita lihat tampilan si Aviews itu seperti ini. Nah, di sini ada nanti data yang akan kita gunakan. Ini komen. Komen, tapi di sini dia dalam bentuk jendela-jendela yang semuanya di dalam sini, berbeda dengan SPSS yang di luar jendelanya. Kalau Stata kan outputnya ada di sini. Nah, kemudian cara memasukkan views itu bisa dari sini, file, open seperti biasa ya. Views, kalau kita udah punya dalam format views. Nah, misalkan kita punya data views, tinggal dibuka saja data viewsnya. Nah, tinggal kita oke kan, oke. Atau kita juga bisa misalkan datanya dalam bentuk Excel ya. Jadi misalkan open, nah dia pakai foreign data export file ya. Misalkan kita punya datanya dalam bentuk Excel, nah bisa kita ambil di sini deskriptif misalnya, oke kan gitu ya, kita oke kan. Kemudian bisa juga kita menggunakan datanya itu langsung dari Excelnya. Jadi tinggal kalau ini ada Excel, kita tulis klik kanan, nah kemudian kita pilih nanti open with Aviews. Nah, open with, nah pilih yang Aviews berapa yang sahabat pakai, 9K, 12, 10 atau sebagainya. Nah seperti itu. Nah, misalkan kita menggunakan seperti ini ya, deskriptif, kita gunakan Aviews 9 misalnya. Nah dia akan mendetek di sini datanya ya. Nah seperti ini, pendidikan, pengenalan gender, pendidikan. Nah, di sini akan kedetek datanya. Kalau unstruct, dia akan datanya data cross section. Nah, nanti kalau data panel dia akan kedetek langsung data panel. Kalau time series dia akan kedetek ya, berapa data, kemudian periodenya apa gitu. Nah, tinggal finishkan saja. Ya, ini sudah termasuk datanya ya. Seperti itu. Jadi tampilan dalam Aviews seperti itu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan ke dalam Aviews? Yang pertama adalah operasi matematika ya di dalam Aviews. Nah, operasinya ini kita bisa membuat data baru ya. Data baru tinggal kita klik crop. Nah, di sini ada quick ya, generate series. Misalkan kita mau bentuk data dari tabungan ya, tabungan adalah pendapatan ya kan dikurang pengeluaran. Nah, seperti itu. Nah, dia akan kedetek nih datanya ya. Nah, tinggal oke kan saja. Nah, di sini ada data tabungan, nah, hasil dari pendapatan kurang. Nah, kemudian nanti di time series tuh kita punya untuk misalkan menggunakan data sebelumnya. Sama saja, kita tinggal klik di sini tadi quick generate. Misalkan kita mau mengubah data pendapatan tuh dalam logaritma. Nah, nanti tinggal L dari pendapatan sama dengan log dari pendapatan. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita menggunakan data, misalkan data different juga bisa ya. Jadi data different. Nah, ini membuat data different pakai D simbolnya. Jadi pengeluaran dari pengeluaran sebelumnya, pengeluaran ini different. Jadi tinggal kita copy saja komennya ya, quick. Nah, generate. Nah, kita kasih nama D pengeluaran. Seperti itu. Nah, dia dapat, jadi yang pertama itu kosong karena kan dikurangin variabel sebelumnya. Nah, itu. Nah, kalau ada lagi lag data ya, lag data itu pada periode sebelumnya. Jadi data 2007 mengambil data 2006, 2008 mengambil data 2007. Simbolnya itu dalam kurung -1, artinya lagnya satu periode yang lalu. Kalau 2 ya -2. Jadi tinggal kita buat tadi di sini quick generate series. Nah, ini data lag. Nah, data lag ya. Oke, pendapatan ini kurang pendapatan. Oke, ini sudah ya. Sini dah. Seperti itu. Nah, ada datanya. Data lag. Sama lag juga berarti yang periode sebelumnya nggak ada ya, karena diambil data ke 0. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk analisis deskriptif ya, untuk data di sini
untuk kita bisa menguji kenormalan data ya. Menguji kenormalan data ya tinggal kita klik datanya, kemudian statistik sekaligus statistik deskriptifnya. Nah, kalau hanya lihat kenormalan data, kita bisa klik datanya, kemudian kita misalkan data pendapatan misalnya ya. Nah, tinggal view. Nah, kita pilih deskriptif yang ini, apa namanya, empirical distribusi data atau histogramnya. Nah, ini dia normal ya, karena p-value-nya lebih besar dari 0,05 gitu. Atau sekaligus deskriptif datanya, tinggal open, kemudian kita view, kita pilih deskriptif data yang deskriptif. Nah, deskriptif data stat table. Nah, seperti ini. Sama, nilainya saja yang diminta, seperti itu ya. Kemudian kita bisa apa lagi di dalam views ini? Kita bisa melakukan stationaries data. Ini biasanya untuk data time series ya. Nanti untuk data time series kita akan menguji stationaries data ya. Kalau dia datanya bukan time series, maka dia di sini ya unit root test. Nah, tinggal di ini untuk data level, data dasar, ini data different, kemudian data second different, tinggal di OK kan. Nah, ini dari datanya tidak stasioner seperti itu, karena H0-nya H1-nya ini datanya stasioner, H0-nya tidak stasioner, H1-nya stasioner. Nah, kita bisa melakukan uji stasionaris data. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan di dalam views ini, dikenali dengan statistik deskriptif ya. Untuk data kuantitatif ya kita tinggal yang kayak tadi, statistik deskriptif, statistik stat ya. Jadi kita mau deskriptifnya ini pendapatan ya, tinggal kita klik view statistik deskriptif yang statistik stat. Nah, rata-ratanya berapa, mediannya, maksimumnya, minimumnya, dan seterusnya ya. Kemudian kita mau data yang bersifat kualitatif atau metrik atau label ya. Ya, kita pilih, kalau dia cuma satu berarti kita tulis misalkan tadi gender. Nah, tinggal view, namanya one way tabulation. Nah, berarti kita bisa lihat nih, oh ternyata kode 0 misalkan perempuan 5 orang, laki-laki 5 orang. Kemudian kita mau membentuk statistik deskriptifnya tadi ya, kombinasi antara data kuantitatif dengan kualitatif ya. Pendapatan berdasarkan gender, pendapatan berdasarkan pendidikan misalnya. Jadi tinggal di sini pendapatan kita buka, kemudian view. Nah, statistiknya di sini by. Nah, by classification. Nah, tinggal siapa yang mau diiniin. Nah, kita lihat tadi berdasarkan pendapatan atau berdasarkan apa, misalkan tadi berdasarkan gender, ketik saja gender. Oke, nah ini ya, jadi pendapatan satu yang perempuan itu 3,02 juta secara rata-rata, sementara laki-laki cuma 2,94. Nah, ini secara total untuk 10 data. Nah, sekarang kita mau membuat cross tab ya, 2 atau lebih variabel si kategori. Misalkan kita mau lihat antara gender dengan pendidikan. Nah, tinggal kita klik 2 ID, nanti open as group lagi, kemudian ya pendidikan ada 3, gender ada 2, tinggal view. Nah, kalau tadi situ ada one way, ini n way ya, sebanyak n way. Nah, kalau kita lihat di sini, nah bisa kita lihat di sini cross tabnya, wanita yang SMA tidak ada, yang S1 misalnya ada 2 orang, yang pasca sarjana 3 orang. Nah, jadi pendidikan wanita lebih tinggi pada pria di sini, seperti itu ya. Nanti ini ada ukuran-ukuran statistiknya juga, tapi akan kita bahas nanti khusus di korelasi. Nah, demikian pengenalan tentang views. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.